Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi tentang hidrosfer. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sphere yang berarti lapisan. Dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus ini terjadi melalui proses berikut. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari. 2. Sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. 3. Transpirasi adalah proses penguapan air dan tumbuh-tumbuhan. 4. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Siklus panjang, B. Siklus sedang, C. Siklus pendek. Perairan darat adalah perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan darat dapat dibedakan atas air, tanah, dan air permukaan. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang mulai dari sumber bagian hulu sampai ke muara bagian hilir. Sumber air sungai dapat berasal dari air hujan dan pencairan es atau gletser. Pembagian wilayah sungai, suatu kesatuan wilayah dataran dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menyimpan, menampung, dan mengalirkan air ke muara secara alami disebut daerah aliran sungai DAS. Daerah aliran sungai dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Hulu sungai umumnya terletak di wilayah dataran tinggi dengan gradien kemiringan lereng cukup tinggi dan badan sungai sempit. Bagian tengah sungai memiliki aliran yang mulai berkurang karena terletak di kawasan dataran yang relatif landai sehingga energi aliran juga berkurang. Pada hilir sungai, air mengalir sangat lambat sehingga partikel yang masih mampu mengalir hanyalah partikel berukuran kecil. Berdasarkan volume dan debit airnya, sungai dibedakan menjadi 3 jenis berikut. Sungai episodik atau sungai permanen, sungai periodik atau sungai non-permanen. Sungai ephemeral adalah sungai yang berisi air jika terjadi hujan dan selanjutnya kering kembali. Berdasarkan sumber airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Sungai hujan adalah sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan. Sungai gletser adalah sungai yang sumbernya airnya berasal dari gletser. Sungai campuran adalah jenis sungai gletser yang mendapat tambahan dari air hujan. Berdasarkan genetikanya, sungai memiliki tipe-tipe berikut. Sungai resekuen adalah sungai mengalir searah dengan kemiringan batuan. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan kemiringan batuan yang dilaluinya. Sungai subsekuen adalah sungai yang mengalir sejajar dengan arah perlapisan. Sungai obsekuen adalah sungai yang mengalir berlawanan arah dengan kemiringan struktur batuan dan juga sungai konsekuen. Danau adalah suatu tubuh air yang berasal dari curah hujan, sungai, mata air, dan air tanah dalam cekungan yang bentuknya bisa sangat bervariasi. Danau dapat diklasifikasikan menjadi danau tektonik, danau vulkanis, danau gletser, danau dolina, dan danau terbendung atau danau buatan. Danau dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. 1. Persediaan air bersih. 2. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 3. Sarana irigasi.
4. Perikanan darat. 5. Tempat rekreasi dan sarana olahraga. 6. Pengendali banjir. 7. Habitat bagi tumbuhan dan satwa. 8. Sarana penelitian dan pendidikan. 9. Sarana transportasi. 10. Penghasil barang tambang. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup tinggi. Rawa terdiri atas wilayah lumpur dengan kadar air relatif tinggi. Berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, rawa dapat dibagi menjadi beberapa jenis berikut. 1. Rawa yang selalu digenangi air. 2. Mas adalah sap yang di tumbuhannya mayoritasnya adalah lumut dan rumput-rumputan. 3. Bog adalah rawa yang permukaannya relatif kering. 4. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang atau disebut rawa pasang surut. Konservasi aliran sungai bertujuan melindungi badan sungai, baik bantaran maupun sempadan sungai dari pencemaran. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Konservasi secara vegetatif adalah penghutanan kembali. 2. Konservasi secara mekanik adalah pembuatan saluran air. Perairan laut, pesisir dan laut. 1. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. 2. Laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan yang satu dan lautan lainnya. Berdasarkan letaknya terhadap benua, laut terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau. 2. Laut pertengahan atau laut tengah adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. 3. Laut pendalaman adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Morfologi dasar laut adalah hasil dari peristiwa tektonik. Gambaran morfologi dasar laut didapat dari rekaman alat getaran suara atau echo sounding. Potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan laut. Laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, laut harus dimanfaatkan secara benar. Beberapa manfaat laut bagi kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Daerah budidaya tambak. 2. Objek wisata. 3. Kawasan pertambangan. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi biota laut, di antaranya rumput laut, mangrove, dan ikan. Rumput laut yang banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah jenis ganggang merah karena mengandung agar-agar. Hutan mangrove Indonesia termasuk salah satu yang terluas di dunia, yaitu sekitar 75% dari total mangrove di Asia Tenggara atau 27% dari luas mangrove di dunia. Potensi perikanan yang tinggi di Indonesia diantaranya madinghang, tuna mata besar, albakora, cakalang, dan tuna sirip biru. Pencemaran dan konservasi air laut. Pencemaran air laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 atau 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Pencemaran laut dapat dibedakan dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. 1. Pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. 2. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik atau limbah industri di pantai. 3. Pencemaran laut karena adanya kegiatan radioaktif alam dari berbagai macam kegiatan manusia. 4. Pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. 5. Kegiatan penambangan dasar laut. Lembaga-lembaga yang menyediakan manfaat data hidrologi. Beberapa lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi antara lain sebagai berikut. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Puslitbang, Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Balai Besar Wilayah Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lembaga ini bertugas mengelola seluruh sungai yang ada di Indonesia.